Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marhama, saya dari kelas 2 AM. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang perilaku berbudaya akademik terkait sila ketiga. Definisi berbudaya akademik merupakan budaya atau sikap hidup yang dihasilkan oleh suatu komunitas yang tindakannya didasari oleh atau atas hasil ilmiah, teknis, dan mampu menjelaskan tindakan itu atas dasar logika dan ilmu pengetahuan yang mengembangkan kebebasan berpikir, keterbukaan, berpikir kritis dan objektif oleh warga masyarakat akademik. Kemudian ciri-ciri berbudaya akademik ada 9. 1. Menghargai pendapat orang lain secara objektif. 2. Terdapat kejujuran. 3. Pemikiran rasional dan kritis analitis yang dengan tanggung jawab. 4. Kebebasan membaca. 5. Kebiasaan meneliti dan mengabdi kepada masyarakat. 6. Benar-benar mampu mewujudkan karya baru atau konstruktif. 7. Bersifat dinamis. 8. Diskusi ilmiah. 9. Penulisan artikel, makalah, dan buku. Adapun butir-butir yang terkait dengan sila ketiga, yaitu 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan pribadi dalam golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Memelihara rasa bangga kebangsaan dan bertanah air di Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Pertanyaan: apakah menurut saudara perilaku pada gambar di atas menunjukkan perilaku berbudaya akademik? Jelaskan analisis saudara berdasarkan ciri-ciri budaya akademik yang dikaitkan dengan sila ketiga. Yang pertama, mahasiswa kampus X yang tertidur di jam pelajaran. Analisis menurut saya, pada gambar tersebut tidak termasuk dalam salah satu perilaku berbudaya akademik karena sudah terlihat dari ciri-ciri tersebut. Sebelumnya, bahwa pada gambar tersebut terlihat sangat jelas para mahasiswa tidak menghargai dosen dan waktu pembelajaran yang sedang berlangsung. Terkait dengan sila ketiga, yang isinya persatuan Indonesia sangat tidak dikaitkan karena mereka tidak saling menghargai, memberikan contoh yang tidak baik, dan tidak juga termasuk dalam etika berbudaya kampus. Maka bagaimana suatu negara bisa maju? Gambar kedua, aksi demo mahasiswa soal UKT dan kejelasan informasi kampus. Analisis menurut saya pada gambar ini mencerminkan perilaku berbudaya akademik karena mahasiswa bisa memberikan pendapatnya, karena dengan hal ini juga mereka bisa memberikan aspirasi secara bebas, berbentuk protes secara langsung kepada pihak kampus atas apa yang terjadi pada suatu kampus tersebut. Dengan ini juga merupakan salah satu bentuk persatuan, bentuk saling menghargai pendapat orang lain baik antar mahasiswa maupun dosennya. Terkait dengan ciri-ciri budaya dan sila ketiganya yang menjadi salah satu cara persatuan dalam diri mereka, juga yang disebutkan dalam butir sila ketiga, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika sebagai kepentingan bersama. Kemudian ada contoh-contoh masalah sosial. Pertama, kemiskinan. Analisisnya menurut saya kemiskinan adalah bentuk masalah sosial yang tidak mencerminkan perilaku berbudaya akademik, di mana dijelaskan pada ciri-ciri budaya akademik yang diberkaitkan dengan sila ketiga karena kurangnya interaksi atau komunikasi sehingga tidak ada keselarasan antara pemerintah dan masyarakat. Ciri-ciri yang tidak mencerminkan berbudaya akademik dan terkait dengan sila ketiga yaitu kurangnya interaksi sehingga menyebabkan garis pembatasan terhadap mereka. Gambar keempat, menggunakan narkoba. Analisisnya menurut saya penyalahgunaan narkoba itu mencerminkan perilaku budaya akademik yang tidak terkait dengan sila ketiga karena penyalahgunaan narkoba itu salah satu bentuk kriminalitas. Hal yang negatif, banyak sekali faktor penyebab akibatnya nanti. Kebanyakan penyebab dari orang yang menyalahgunakan narkoba karena ingin mencoba-coba, stres karena masalah, dan lainnya. Pikiran mereka yang sudah terganggu pun akan membuat mereka tidak bisa berpikir aktif dan mengganggu masyarakat. Ciri-ciri yang tidak mencerminkan juga terkait dengan sila ketiga, yaitu kurangnya kemampuan berpikir rasionalis, juga aktif secara moral dalam dirinya, dan merupakan hal yang tidak bisa juga memajukan pergaulan. Kemudian gambar kelima, kriminalitas. Menurut saya kriminalitas tidak mencerminkan berbudaya akademik. Berdasarkan ciri-ciri budaya akademik,
Kriminalitas merupakan tingkah laku melanggar norma-norma sosial dan undang-undang pidana, bertentangan dengan moral kemanusiaan, juga bersifat merugikan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ciri-ciri yang berkaitan dengan budaya akademik dan juga sila ketiga, yaitu membuat kerusuhan di lingkungan masyarakat, memberikan kerugian sesama, termasuk juga tidak mengabdi kepada masyarakat, dan hal yang tidak terkait dengan sila ketiga yang lebih jelas, tidak bisa menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi. Gambar ke-6, kenakalan remaja. Menurut saya, kenakalan remaja bukanlah yang termasuk dalam contoh perilaku budaya akademik, karena kenakalan remaja menurut Kartini Karton 2010 ialah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit atau patologis secara sosial pada anak remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka tuh mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Kenakalan remaja sama sekali tidak mencerminkan sila ketiga, karena tidak menunjukkan sikap remaja yang berbudaya akademik untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ciri-ciri yang tidak mencerminkan berbudaya akademik juga sila ketiga, yaitu kurangnya perhatian dari orang sekitar, tidak adanya rasa sopan santun, juga jarang ada kejujuran dari mereka, dan tidak bisa mencerminkan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Gambar ke-7 yaitu kepadatan penduduk, kemacetan. Analisis menurut saya, kepadatan penduduk juga bukanlah hal yang mencerminkan berbudaya akademik, karena suatu bentuk penduduk yang padat sehingga sangatlah tidak baik. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat menimbulkan permasalahan sosial, ekonomi, kesejahteraan, dan lain-lain. Apalagi saat kemacetan, di sana saat orang berpindah semaunya. Ciri-ciri yang mencerminkan berbudaya akademik dan juga terkait sila ketiga, bertindak semau mereka, tidak memikirkan orang lain atau lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan orang lain. Nomor ke-8, pencemaran lingkungan. Analisis menurut saya, pencemaran lingkungan juga bukanlah perilaku berbudaya akademik, karena hal tersebut adalah perilaku yang tidak baik untuk dicontoh, membuat pencemaran seenaknya. Sifat mereka yang suka sekali seling, tidak menghargai, juga kurangnya kesadaran pada diri mereka pada akhirnya akan berdampak buruk pada mereka diri sendiri. Ciri-ciri yang tidak mencerminkan juga terkait dengan sila ketiga, yaitu masyarakat tidak bisa mengembangkan rasa cinta pada tanah airnya sendiri, kurangnya kesadaran tinggi pada diri sendiri, tidak bisa berpikir lebih maju, dan dari sana juga kita bisa melihat tidak ada satu persatuan dalam diri mereka. Jadi kesimpulannya yang bisa saya sampaikan adalah selalulah berbuat sesuai dengan perilaku berbudaya akademik dan kaitkanlah dengan butir-butir yang terdapat dalam Pancasila, terutama sila ketiga. Dari banyaknya perilaku masyarakat maupun yang kita lakukan sering melenceng dari perilaku yang baik. Selalulah mencerminkan perilaku itu dengan baik agar tidak saling merugikan, bisa berpikir rasional, juga keuntungan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.